Kalau cara berpikir seperti itu Pak, mohon maaf, apa bedanya BP Batam itu dengan VOC? Khusus Pulau Rempang dan lainnya, dari dari 92 sebetulnya, ini wilayah kerja BP sudah mengarah ke sana. Dan setelah mengarah ke sana, maka ada keputusan wali kota bahwa seluruh dokumen lahan yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam, maka tidak boleh dikeluarkan lagi, karena sudah ada di BP Batam. Khusus perusahaan yang Pulau Rempang tadi, Pak Nusron, itu memang ada perjanjian 2004 oleh wali kota, ketua otorita Batam, rekomendasi dari ketua DPRD, dan disaksikan oleh pejabat gubernur bahwa pulau yang 17.000 itu akan dikerjasamakan. Pulau Rempang sendiri 17.000, yang 600 itu ada di Pulau Stoko dan di Pulau Galang sendiri, 300. Sistem BP Batam bekerja, tentu kita harus mendapat HPL dari kantor BPN. Untuk mendapatkan HPL dari BPN, maka kita harus menyelesaikan semua permasalahan yang ada di lahan itu. Contoh Rempang hari ini, ada hutan lindung, ada hutan buru, ada hutan produksi konversi, dan ada APL. Kalau dia sudah APL, maka kami enggak pengurus lagi, tapi 3 yang di atas harus kami urus. Karena kalau tidak kita urus, maka tidak pernah akan selesai, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 28 tersebut. Hampir seluruh Pulau Batam juga demikian. Tidak semuanya sudah HPL, tapi mungkin hampir 90% sudah HPL. Karena HPL yang kita urus ada parsial. Izin Pak Rudi, saya mau bertanya gini Pak Rudi. Sebenarnya apakah negara belum menyerahkan keseluruhan wilayah kerja otorita Batam itu dalam sebuah master plan pengembangan kawasan itu Pak? Saya akan sangat heran kalau kemudian ternyata setiap kali mau melakukan apapun masih lagi ada urusan dengan pusat, dengan ini, dengan itu. Apa tidak ada master plan yang utuh? Ya, berapa luas hutan yang harus dijaga, di mana yang bisa untuk industri, di mana yang pemukiman dan sebagainya? Apakah memang belum ada sama sekali, Pak? Sehingga setiap kali ada investor, kita harus mengulang semua proses itu sama saja seperti di luar kawasan otorita. Ini kita mohon pencerahannya Pak Rudi. Baik, khusus Kota Batam, Bapak izin Pak Dedi, makasih banyak. Kami sudah punya RDTR, tata ruang sudah ada, dan rencana detailnya sudah ada juga. Tentu itu sudah ada ruang masing-masing. Tapi khusus kalau investasi besar, maka tentu butuh lahan yang besar. Kalau butuh lahan besar, maka kami harus merubah tata ruang itu sendiri. Contoh Rempang sendiri. Rempang kalau kita ikuti tata ruang hari ini, kita hanya punya kira-kira 147 hektar saja boleh kita gunakan. Sedangkan investasinya butuh lahan yang besar, khusus yang 5 perusahaan tadi. 5 perusahaan tadi dia akan butuh lahan 2.000 plus 1 Rempang Tower itu untuk pengembangan PT Max sendiri. Jadi sisa dari 2.000 ada 5.000 lebih akan digunakan PT Max untuk membangun yang disampaikan Pak Bahlil tadi. Tapi yang 2.000 tadi ada 10 perusahaan yang akan dibangun sana. Intinya tata ruang sudah lengkap ada, tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak harus kita investasikan, maka kita akan merubah tata ruang itu sendiri. Mohon izin Pak Ketua. Silakan. Mohon izin Pak Rudi. Sebelum terbitnya Kepres nomor 28 tahun 92, di lokasi Pulau Rempang itu yang 570 hektar, sudah ada penduduknya apa belum Pak? Sudah ada orangnya apa belum Pak? Karena kayak yang saya temukan, informasi yang saya dapat dan saya ke sana, bangunan mereka itu ada bangunan yang sudah dibangun tahun 1930. Bahkan ada makam, yang makam itu adalah makam tahun 1800-an. Terus di mana logikanya dan nilai kemanusiaannya? Hanya selembar Kepres nomor 28 tahun 92
wilayah penduduk, tanahnya yang udah didudukin, kemudian dianggap itu menjadi tanah negara. Apa ini bisa dimasukkan dalam kategori penyerobotan hak-hak tanah yang dilakukan negara terhadap rakyatnya? Kecuali kalau mereka itu adalah hutan atau tanah yang kosong. Mereka udah tinggal di situ sebelum ada Kepres tahun 92, Pak. Bahkan sebelum ada Pemkop. Bahkan mereka sebelum ada Indonesia ini merdeka. Bahkan mereka rela menyerahkan kedaulatan itu Indonesia, Pak. Kan harus dipilah-pilah, Pak, menurut hemat saya. Mana wilayah yang sudah ditempatin oleh mereka sebelumnya, mana yang belum. Tidak kemudian itu dianggap kemudian menjadi wilayah bagian daripada otorita Batam, Pak. Kalau cara berpikir seperti itu, Pak, mohon maaf, apa bedanya BP Batam itu dengan VOC? Yang hanya mengukur garis panjang ini sepanjang ini yang didudukin itu dianggap wilayahnya, tanpa memedulikan bahwa mereka ada hak-hak warga negara di situ. Apa jangan-jangan BP Batam pun masih mereka ada inlander yang nggak punya hak yang sama dengan warga negara yang lain? Tolong Pak, kami kasih penjelasan soal ini. Izin pimpinan saya terusin. Saya kira Bapak Ibu ada satu lagi aturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sebelum kami mengajukan dan sebelum HPL keluar, kami harus clear and clean, sehingga mereka-mereka yang punya lahan di situ, itulah salah satu tugas BP Batam untuk menyelesaikannya. Maka hari ini kami, khusus Rempang, tentu kami butuh regulasi juga, supaya dalam penyelesaian ganti untung kepada mereka ini tidak jadi masalah hukum buat kami. Jadi secara teknis mungkin Pak Nusron ini akan kita sampaikan laporan lengkap nanti ke Bapak, karena kalau diuraikan ini panjang sekali. Dan yang seterusnya, khusus yang berinvestasi di Kota Batam, saya mau sampaikan saja, ini ada 10 besar. Ya, pertama investasi yang terbesar dari Singapura 65,2%, dari Prancis ada 12,4%, dari Jerman 6,11%, dari Taiwan 5,6%, dari Hong Kong 3,8%, dari China 2,6%, dari Jepang 1,4%, dari Luxembourg 1,3%, Malaysia 0,8%, dan Belanda 0,8%. Itu investasi asing yang ada di Kota Batam. Dan khusus untuk perizinan pendapatan lahan, saya informasikan bahwa dari tahun 2000, kalau tak salah saya 2021, itu sudah saya limpahkan sepenuhnya ke PTSP, baik DPMKO ataupun BP Batam. Jadi proses tidak perlu melalui saya, tapi level kepala PTSP dan direktur lahan sudah bisa menyelesaikan. Khusus yang Bapak tanya tadi, kalau memang ya saya akan ada Bapak khusus, karena kalau saya bicara mungkin nanti kurang etis, karena saya sudah tahu sumbernya dari mana, karena yang nangani selama ini adalah Deputi 3 saya, Pak Sudirman. Mungkin kita ketemu Bapak khusus, akan kita jelaskan satu persatu, supaya nanti keduduk masalahnya betul-betul tidak ada yang keliru. Saya kira pimpinan itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.